integrasi pengadilan pajak ke dalam satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung ini sudah memasuki tahap penyelesaian akhir menjelang pelaksanaannya pada tanggal 1 Januari 2027 mendatang. Yang dimana sistem pembinaannya atau reformasi ini bukan hanya mengalihkan kewenangan organisasi, administrasi, dan keuangan saja dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung, tetapi juga untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem pengadilan pajak di Indonesia. Nah, bagaimana kesiapannya saat ini? Nah, kami akan bertanya langsung kepada Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Yodi Martono Wahyunadi. Selamat pagi, Prof. Yodi. Selamat pagi. Ya. Prof, ini bagaimana kesiapan Mahkamah Agung dalam menerima pengalihan organisasi, administrasi, dan juga keuangan pengadilan pajak mulai 1 Januari 2027? Ya, Mahkamah Agung pada prinsipnya sudah siap karena telah mempersiapkan proses integrasi ini secara bertahap. Jadi pertama melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, dan secara internal pada tahun 2024 melalui keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2004 tersebut telah dibentuk suatu kelompok kerja penyatuan satu atap pengadilan pajak di bawah pimpinan Ketua Kamar Tata Usaha Negara. Kemudian juga secara eksternal aktif di dalam panitia pengalihan pembinaan organisasi keuangan dan administrasi yang terdiri dari beberapa lembaga, baik itu dari Sekretariat Negara, terus ada dari tentu Menteri Keuangan, antara lain juga dari Menteri RB, Menpan RB, yang menyusun rencana atau rancangan mengenai rancangan peraturan Presiden tentang pengalihan pembinaan organisasi administrasi keuangan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung, di mana di Mahkamah Agung yang ditunjuk Sekretaris Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, serta Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung untuk mempersiapkan, pertama adalah penyusunan regulasi, kedua pembentukan tim transisi, kemudian juga menginventarisir mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran, barang milik negara, serta sistem informasi penyelesaian perkara. Seluruh rangka tersebut diarahkan supaya nanti ketika beralih menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam pengalihan organisasi, administrasi, dan keuangan dari Menteri Keuangan itu tidak ada kekosongan hukum dan dapat berjalan dengan lancar dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan di bidang perpajakan. Baik, kalau gitu setelah integrasi selesai ini ya Prof, bagaimana arah pengembangan pengadilan pajak ke depannya? Ya. Integrasi merupakan fondasi bagi penguatan badan peradilan pajak, khususnya terutama menyangkut masalah kedudukan pengadilan pajak, yang dimana diharapkan dalam kaitan dengan kedudukan ini semakin kuat dan juga memberikan independensi bagi kompetensi hakim, aparatur, serta juga pengaturan hukum dalam rangka berbasis teknologi. Ini dalam hal ini kaitan dengan penyusunan naskah akademik untuk perubahan pengadilan pajak oleh Pusat Strategi dan Kebijakan BPSD Mahkamah Agung. Jadi di Mahkamah Agung sendiri sudah mempersiapkan supaya ada perubahan undang-undang pengadilan pajak. Baik, terima kasih banyak Prof. Yodi atas penjelasannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sama-sama, terima kasih. Ya, saudara, integrasi pengadilan pajak ini tentu saja bukan hanya sebagai perubahan struktur tata kelola kelembagaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman, dan tentunya dengan adanya perubahan ini dapat menciptakan proses pengadilan pajak yang lebih transparan, modern, dan juga dipercaya oleh masyarakat. Medina Andes, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.